Welcome to Black Hole Spoiler. Chapter 475, Wilayah Persepsi. Niat pedang berarti bahwa pedang itu memiliki kehidupannya sendiri. Pikir Lin Feng seolah-olah dia baru saja menemukan sesuatu yang tak terduga. Penggabungan pedang tidak bisa menjadi langkah terakhir di jalur kultivasi pedang. Dia hanya menembus lapisan Zuanji. Dia jauh dari mencapai puncak jalur kultivasi apapun. Mungkin fusi pedang adalah awal. Jian Cheng berasal dari Kekaisaran Gunung Naga. Dia jelas lebih tahu dari Lin Feng. Dia tahu lebih banyak tentang kultivasi maju daripada Lin Feng. Kau mengatakan bahwa aku sudah memiliki niat pedang. Apa artinya itu? Tanya Lin Feng sambil memandang Jian Cheng. Pada saat itu, dia terdengar sederhana dan rendah hati. Dia fokus dengan penuh perhatian saat dia bertanya. Ada banyak jenis niat pedang. Ada banyak cara untuk berlatih kultivasi pedang. Semua orang memahami pedang dengan cara yang berbeda, yang melahirkan berbagai jenis pedang. Penanaman pedang yang sangat kuat dapat menggunakan berbagai jenis niat pedang. Pedang mematikan yang baru saja Lin Feng gunakan mengandung energi mematikan yang kuat. Energi mematikan itu sebenarnya adalah niat pedang karena mengandung keinginan pedang dan tekadnya untuk membunuh. Jiang Fengchen sedang duduk dengan Lin Feng saat dia menjelaskan. Dia sangat tertarik pada Lin Feng. Di Kekaisaran Gunung Naga ada banyak orang jenius, tetapi Lin Feng sudah memiliki tingkat kultivasi yang tinggi pada usia muda. Dia sudah bisa menggunakan niat pedang. Selain itu, dia bahkan tidak tahu dia menggunakannya. Kemampuan alami Lin Feng bukanlah yang paling mengejutkan Jian Cheng. Sebenarnya Jian Cheng sudah melihat banyak orang semuda Lin Feng yang telah menembus lapisan Zuanji ketiga atau lebih. Tetapi kekuatan pemahaman Lin Feng sangat menakjubkan. Banyak orang tetap tidak peduli sepanjang hidup mereka dan tidak pernah memahami maksud pedang. Beberapa orang hanya mengerti maksud pedang setelah menembus lapisan Tianqi. Tekad untuk membunuh. Lin Feng tertegun. Dia telah mendengar Yan Yuping Sheng mengatakan sesuatu yang serupa di masa lalu. Ketika dia memainkan sitar dan mengajarkan Lin Feng tentang energi mematikan. Selain itu, pedang hitam dari buku surgawi telah bergabung dengan energi mematikannya. Awalnya, itulah yang melahirkan niat pedang. Sepertinya saya bisa menggunakan dua jenis niat pedang, pikir Lin Feng. Ketika dia berada di Gunung Pedang, dia telah menggunakan skill Cosmos Burning Sun dan menggunakan kekuatan matahari. Dia memiliki terobosan dan memahami 3 serangan pedang pada tingkat yang lebih tinggi, yaitu pedang yang membakar, pedang matahari terbit, dan pedang matahari terbenam. Mungkinkah pedang jahat memasuki tubuh Lin Feng karena pemahamannya tentang niat pedang? Segel pada pedang jahat telah rusak dan pedang jahat masuk ke tubuhnya. Jumlah orang yang dulu berlatih di sana sangat banyak, tetapi pedang jahat telah memilihnya. Mungkin itu terkait dengan niat pedang yang sedang dibicarakan oleh Jian Cheng. Untuk dimensi apa maksud dari niat pedang? Tanya Lin Feng, dia penasaran. Jian Cheng tertawa dan sedikit menggelengkan kepalanya. Dia kemudian berkata, "Kau sangat ingin tahu. Meskipun kau bisa menggunakan pedang sekarang, itu juga jenis pedang yang terlemah. Itu hanya lapisan pertama dari dimensi. Apakah niat pedang dibagi menjadi tingkatan yang berbeda?" Tanya Lin Feng. Dia semakin penasaran. Tentu saja. Niat pedang dibagi menjadi 9 level. Mereka yang telah mencapai tingkat pertama dari dimensi dapat membantai orang dari lapisan kultivasi yang sama. Mereka juga dapat bertarung melawan para kultivator lapisan kultivasi yang lebih tinggi daripada mereka sendiri.
Selain itu, jika kau telah mencapai tingkat kedua dari dimensi niat pedang, kau akan dapat membunuh orang pada tingkat kultivasi yang lebih tinggi darimu, dan juga telah mencapai tingkat niat pertama. Mereka yang telah mencapai tingkat ke-9 bahkan tidak membutuhkan pedang. Mereka dapat membunuh orang dengan pikiran. Level itu berarti bahwa seorang kultivator tidak perlu menggunakan pedang lagi dan tidak mementingkan diri sendiri, kata Jiang Cheng perlahan. Lin Feng telah menemukan dunia kultivasi yang baru. Mereka yang telah mencapai tingkat ke-9 dari niat pedang bahkan tidak membutuhkan pedang untuk membunuh orang. Betapa mengerikannya hal itu. Pedang mereka benar-benar memiliki kehidupan sendiri. Ini adalah pertama kalinya Lin Feng mendengar hal-hal seperti itu. Sebelumnya, dia hanya mencoba memahami pedang untuk meningkatkan kekuatannya. Lalu, kau mungkin bertanya-tanya, apa yang telah terjadi setelah niat pedangku mencapai level 9? Kata Jiang Cheng sambil tersenyum. Dia kemudian lebih banyak tersenyum dan berkata, ada ranah persepsi. Mereka yang memahami bidang persepsi dapat memecah gunung dan sungai. Jika mereka marah, mereka dapat menghancurkan seluruh kota menggunakan pedang mereka dan membuat pertumpahan darah dimanapun mereka mau. Mereka yang bisa melakukan itu terutama orang-orang dari lapisan Sunci. Alam persepsi, kata Lin Feng heran. Tidak hanya di jalur kultivasi pedang. Setiap jalur kultivasi akan mengarah ke jenis persepsi yang berbeda. Dalam kasus pedang, tidak peduli apakah itu Lin Feng atau Jiang Cheng, mereka berdua sangat jauh memahami ranah persepsi. Sebelum memahami ranah persepsi, orang perlu terlebih dahulu memahami dimensi Earth Fusion. Tidak hanya mengerti sedikit, mereka perlu sepenuhnya memahami dimensi Earth Fusion dan kemudian melampauinya. Itu membutuhkan kekuatan yang mengerikan. Hanya itu yang bisa melahirkan ranah persepsi. Penggarap yang cukup kuat untuk mencapai tingkat itu biasanya dari lapisan Sunci. Kultivator lapisan Sunci sangat kuat. Jiang Cheng bahkan tidak berani membayangkan seberapa kuat mereka. Seorang kultivator lapisan Sunci bisa mengendalikan kerajaan kecil. Di 13 negara Suiyue mereka adalah master. Mereka adalah master. Mereka bisa membunuh 10.000 pasukan hanya dengan mengangkat tangan. Ranah persepsi, lapisan kultivator Sunci, pikir Lin Feng. Dia kemudian ingat kembali ke daerah terlarang dari pemerintahan Zi. Kultivator yang sangat kuat di sana adalah dari lapisan Sunci. Dia pasti berada di level itu. Lin Feng tahu bahwa dia sangat jauh dari level itu. Selain mampu memusnahkan seluruh kota, para kultivator itu juga bisa mengubah darah mereka menjadi roh darah dan meneruskannya ke generasi berikutnya. Asalkan keturunan terus memiliki anak, roh darah tidak akan pernah hilang dan akan terbawa dari generasi ke generasi. Di Suiyue jika ada klan Duan dan klan Yue memiliki roh darah, itu karena seorang kultivator Sun telah menciptakan roh darah untuk mereka. Dan juga mengapa mereka memegang begitu banyak kekuatan di Suiyue. Yaitu karena seorang kultivator lapisan Sunci mewariskan roh darahnya kepada keturunannya. Tidak lebih. Jika ada kultivator lapisan Sunci hidup di Suiyue, dia akan dapat memerintah sebagai penguasa. Bahkan putra mahkota Suiyue tidak ingin menyinggung kultivator yang kuat. Saya perlu memahami ranah persepsi saya sendiri, pikir Lin Feng. Segera setelah dia tersenyum pada Jiang Cheng. Jangan katakan itu. Tidak apa-apa. Saya pikir Anda akan memahami hal-hal itu di masa depan tanpa bahkan bantuan saya, kata Jiang Cheng sambil tersenyum. Jiang Cheng dan Lin Feng menurunkan gelas mereka dan saling tersenyum. Lin Feng memegang gelasnya dengan dua tangan sebagai tanda kehormatan terhadap Jiang Cheng. Jiang Cheng jauh lebih kuat daripada semua utusan dari Tiang Feng. Tapi dia tidak memiliki kesombongan. Dia tampak tenang dan santai.
Dia memiliki aura yang tenang dan gagah. Kultivator yang sangat kuat dan berbakat biasanya tidak perlu sombong dan menjengkelkan. Tetapi kebanyakan dari mereka keras kepala dengan kepribadiannya. Setelah minum dengan Lin Feng, Jian Cheng kembali ke tempat duduknya. Lin Feng perlahan menoleh dan menatap orang-orang dari Tian Feng. Mereka semua menatapnya dengan tatapan tidak ramah. Lin Feng merasa tidak nyaman ditatap oleh semuanya. Sungguh banyak lalat, sial, kata Lin Feng yang membuat mereka terkejut. Mereka semua memandangnya dengan dingin. Orang itu terlalu sombong. Dia memandang rendah mereka semua. Utusan ketiga mengatakan bahwa kecantikan Duan Xingye tidak tertandingi. Di Tian Feng, mereka jarang melihat wanita secantik itu. Selain mereka mendengar bahwa Duan Xingye dapat memainkan sitar dan menari, mereka ingin mendengarnya bermain sitar dan menari. Itu akan menjadi pertunjukan yang hebat. Perjalanan mereka ke Zuoyue akan sia-sia jika mereka tidak melihatnya. Dia terdengar seperti sedang bercanda, namun dia mengulangi kesalahan yang sama dari utusan ketujuh, membuat orang lain menjadi tegang. Dia melakukan persis seperti yang dikatakan Duan Tianlan. Dia ingin memaksa Lin Feng bertengkar tanpa harus menantangnya secara langsung. Dia hanya perlu membuat lelucon tentang sang putri dan Lin Feng akan segera bertarung untuknya. Bahkan jika dia jauh lebih kuat dari Lin Feng. Dia masih memikirkan fakta bahwa utusan ketujuh telah terbunuh. Dia ingin membalasnya. Ketika Duan Xingye mendengar lelucon itu, dia menoleh dan melirik Lin Feng. Pada saat itu wajah Lin Feng tampak sedingin es dan dia perlahan meletakkan gelasnya di atas meja. Lin Feng perlahan melepaskan energi mematikan ke udara. Apakah kau pikir itu lucu? Kata Lin Feng dengan suara yang dalam. Dia kemudian mengangkat kepalanya dan melihat ke arah para utusan. Ekspresi wajahnya gelap dan kejam. Itulah cerita lanjutan dari Peerless Martial of God. Nantikan kelanjutan cerita ini dengan cara subscribe dan tunggu kelanjutan ceritanya hanya di Black Hole Spoiler.